Kalau sudah dikatakan air itu sedikit, maka berarti airnya tak sampai 20, tak sampai 216 liter. Nah, maka kalau masuk najis, bernajislah dia. Haitsu lam yakun waridan. Kalau seandainya dia itu tidak datang kepada najis. Kalau air yang datang kepada najis, nanti ada rincian. Kalau najis yang datang kepada air, otomatis airnya bernajis. Perhatikan. Ini ada air dalam botol. Masuk ke dalamnya tai cicak. Berarti najis yang datang ke air. Ya, ini udah langsung bernajis nih, karena airnya sedikit. Tapi kalau air yang datang ke najis, nah ini rincian. Pertama, selama dia belum terpisah, walaupun dia kena najis, dia tetap hukumnya suci menyucikan. Misal, ini kita bilang lah, ini ada satu benda. Sini berselemak najis, misal saja gitu. Di kitab saya sini misalnya di sini ada kena sesuatu najis lah. Kita bilang darah misalnya. Darah atau kena muntah atau bagaimana lah. Disiram air dari atas. Ini kan air mengalir nih, berjalan. Ini selama dia masih di sini, itu semua yang dia lewati kalau memang najisnya hilang, itu suci menyucikan. Karena kalau kita hukumi, wah ini udah kena najis, berarti untuk yang bawah nggak bisa. Ya itu bagaimana nyucinya begitu? Jadi selama dia belum terpisah, ini suci terus. Walaupun dari atas ini kan udah kena najis nih. Untuk yang bawah, dia masih tetap bisa juga. Nah ini paham? Selama dia belum terpisah dari benda itu, maka dia dihukumi masih suci menyucikan terus. Nah, selalu siram air, hilang, ya sudah itu suci. Jangan kita bilang, oh itu tadi kan sudah lewat sini, berarti air yang lewat sini sudah kena najis yang atas. Yang bawah sini harus pakai air baru lagi. Nah, kalau begitu nggak bisa kita nyucinya nanti. Nah, itu kalau seandainya airnya datang. Jadi nggak langsung dihukumi bernajis. Tapi kalau najisnya yang datang ke air, maka langsung dihukumi bernajis. Nah, lalu apa hukum air bekas menyiram najis seperti itu? Kalau kesimpulannya, udah kita anggap air itu bernajis sajalah sudah. Kenapa? Karena sulit betul untuk menghukuminya menjadi air yang tidak bernajis. Begini, ini supaya mana tahu nanti terbaca di kitab bisalah memahaminya. Kalau ada satu tempat misal kena najis, kemudian disiram, di bawahnya ditampung nih air nih, disiram, hilang najisnya, kemudian di bawah airnya ditampung. Apa hukum air ini? Ya ini ulama katakan seperti ini. Tapi kalau kita fatwakan sudah bilang saja bernajis. Kenapa? Karena ulama katakan begini. Kalau air yang ditampung setelah membasuh najis tadi, timbangannya tetap, ukurannya tetap. Misal, kita siram air ini, kita siram najis ini pakai, kita bilang 100 ml air siram. Habis itu ditampung. Ternyata ukurannya tetap 100 ml airnya. Maka airnya suci tapi tidak menyucikan. Dengan setelah memperkirakan air yang terserap dan tertinggal di tempat yang tadi ada najisnya. Misal kain lah, ini kain. Kainnya ada darahnya, ada najisnya, siram. 100 ml siram, tampung. Setelah diukur, wah kok tinggal 90 ml. Kemana yang 10 ml lagi? Oh ada, terserap di kain ini. Oh berarti timbangan tetap sama. Tapi cemana lah mengukur begitu kan, tak mungkin. Kalau seandainya ada alat pun udah nggak kerjaan, maka sudah dihukumi bernajis sajalah udah. Nah, karena kalau seandainya dia bertambah, misal siram, berapa yang di sini? 95 ml. Oh berarti kurang 5. Diukur sini. Loh sini 10 kok jadi lebih? Jadi 105. Berarti yang 5 itu adalah najis yang terikut. Nah itu kan payah itu mengukur. Tapi kalau seandainya begitu, ya sudah dihukumi bernajis sajalah. Nah, tak wajib perkiraan itu, tapi udah dihukumi bernajis saja. Nah, kalau mengukur gitu cuman mengukur yang terserap di situ cemana lagi mengukur yang terserap di kain itu, supaya memastikan timbangannya tidak bertambah. Nimbang-nimbangnya lagi itu cemana? Tadi sudah dihukumi bernajis sajalah. Nah jaga-jaga. Kenapa? Karena kalau seandainya harus diukur-ukur itu payah ya. Nah, terlebih lagi memang ya biasanya dan memang ghalibnya itu pasti terikutlah najisnya. Ya bayangkan di sini ada darah, disiram, ditampung, darahnya hilang ya kan pasti masuk ke situ kan gitu. Nah,
Jadi udah itu kita hukumi bernajis ya. Nah. Kemudian haitsu lam yakun waridan biwusuli najisin ilaihi. Barulah sesuatu itu bernajis kalau najis itu memang sampai kepada air. Kalau belum sampai kepada air, maka nggak akan ada hukum bernajis walaupun terjadi perubahan. Misal begini, kita punya cangkir atau kita punya wadah mangkok berisi air, tapi ternyata di sebelahnya ada tikus mati. Di sebelahnya tikus mati. Karena sangat dekat, mungkin ketiup angin, akhirnya aromanya terserap sama air tadi. Dicium airnya. Kok bau bangkai ini air? Padahal tikusnya nggak menyentuh sedikit pun ke dalam air. Bagaimana hukum air yang jadi bau bangkai gara-gara berdampingan dengan bangkai tikus tadi? Ya tetap suci. Kenapa? Karena airnya belum tersentuh dengan najisnya. Airnya belum tersentuh dengan najisnya. Hanya kalau bahasa kitabnya bimujarradit tarawuhin, karena hanya terhempas-hempas anginnya begitu saja. Jadi barunya bernajis itu kalau seandainya tersentuh, entah ekor bangkai tikusnya tadi tersentuh sedikit saja, barulah bernajis. Selama belum ada sentuhan, walaupun sudah ada perubahan, maka ini belum dihukumi bernajis. Karena kan sangat mungkin begitu, sangat-sangat mungkin yang seperti itu. Kemudian yura bil basaril mu'tadili, dan barulah juga bernajis kalau najisnya itu bisa terlihat dengan mata yang standar. Kalau najisnya terlalu kecil, maka ini tidak dihukumi bernajis. Bagaimana najis yang terlalu kecil yang nggak nampak oleh mata? Tapi kita yakin ada najisnya, tapi nggak nampak. Nih hukumnya begini, bukan begini ya. Banyak orang yang nyontohkannya begini. Najis yang nggak nampak mata itu najis yang dimaafkan. Datang kita ke satu bejana, sebenarnya udah bernajis, cuma kita tengok, wah nggak nampak najisnya, suci ini. Bukan, kalau itu ragu namanya antara masuk najis atau tidak. Ini kita yakin air itu kemasukan najis. Tapi karena terlalu sedikit nggak nampak mata, maka itu dimaafkan. Contohnya bagaimana? Misalnya ada gelas. Nah, di sebelahnya ada tai ayam. Tai ayamnya masih lembab, masih basah. Ada lalat hinggap di tai ayam tuh. Plek. Berdirilah lalat tuh di atas tai ayam tuh dengan kakinya. Habis berdiri di tai ayam tuh, terbang lalat tuh, plek masuk ke sini. Yakin nggak kita itu pasti kena najis dari tai ayam? Tapi lalatnya pergi, nampak nggak najisnya? Nggak nampak. Maka hukumnya suci menyucikan tetap. Yakin nggak ada najis? Yakin, tapi nggak nampak sama mata. Maka itu hukumnya tetap suci menyucikan. Wah tapi ya tak enak juga hati minum, itu hukum lain lah itu. Sekarang hukum suci menyucikannya, tetap suci menyucikan. Yakin bernajis, tapi najisnya nggak nampak mata. Pertanyaan berikutnya, seandainya itu tainya bukan tai ayam, tainya tai anjing misalnya, ini najis mughalazah nih. Hinggap misalnya lalat di atas tai anjing, kemudian terbang dia, plek hinggap pula ke baju kita, atau hinggap dia ke air pula lagi. Wah, ini bagaimana? Ya ditengok pun nggak akan nampak, dicium pun nggak akan bau. Tapi yakin kita kaki lalat tuh baru dari tai anjing. Kemudian masuk ke air. Maka hukumnya tetap tidak bernajis, walaupun dari mughallazah sekalipun. Di sini di hasyiyahnya dikatakan begitu. Walau min mughallazin wa bi fi'lihi inda Imam Radli. Jadi kalau tadi tidak menyentuh enggak masalah, kalau tidak terlihat oleh mata juga tak masalah. Kalau enggak terlihat oleh mata juga tak masalah. Ya atau yang lain lah, misalnya memang air kencing yang betul-betul sedikit, yang enggak nampak mata gitu. Juga enggak masalah.
Kemudian ghairil ma'fuin anhu fil ma'. Barulah najis kalau yang masuk itu adalah najis yang tidak dimaafkan di air. Tapi kalau yang masuk ke dalam air sedikit itu adalah najis yang dimaafkan di air. Air segelas masuk ke dalamnya najis, tapi najisnya ini dimaafkan, maka nggak bernajis dia. Nah, tadi walau ma'fuan anhu fi shalah. Nah, di sini walaupun najis itu dimaafkan di salat, tapi kalau masuk di air nggak dimaafkan, maka itu nggak usah. Gini, jadi ada najis ini yang dimaafkan ketika terbawa salat, tapi tidak dimaafkan ketika itu ada di air. Dan sebaliknya, ada yang dimaafkan ketika itu ada di air, tapi tidak dimaafkan ketika itu terbawa salat. Atau di pakaian lah, bahasanya biasanya di pakaian. Yang pertama, najis yang dimaafkan di pakaian, tapi tidak dimaafkan di air. Apa itu? Darah yang sedikit. Darah pakaian kita kena darah, tapi sedikit. Boleh nggak dibawa sholat? Boleh. Nah, ini ada orang yang kadang masih bertanya gini, Ustaz, misalnya baju kena darah nyamuk, adalah dua nyamuk gitu, jadi 2 titik gitu. Kalau orang urf ditanya 2 titik darah nyamuk gitu banyak atau sedikit? Sedikit. Ya udah dimaafkan. Tapi saya masih punya baju lain, Ustaz. Boleh nggak itu saya pakai saja? Tapi saya masih bisa nyuci. Boleh itu saya pakai langsung? Ya boleh, itu namanya dimaafkan. Kalau mesti pakai baju lain ya namanya nggak dimaafkan. Ini bukan bahasanya keadaan darurat, bajunya memang hanya ada itu, bukan. Nah, dan bajunya kena darah, tapi masih punya baju lain. Boleh nggak tetap pakai baju itu? Boleh. Nah, dan ada juga yang nanya gitu, oh itu dimaafkannya bukan kalau seandainya darahnya terjadi ketika sholat? Bukan. Walaupun darah itu jatuhnya di luar sholat, habis nyembelih kambing ternyata terpercik sedikit darah kambing. Wadah, masuk zuhur, ganti baju nggak ya? Nggak usah lah, sholat aja. Boleh nggak? Boleh. Itulah namanya ma'fu, itu namanya dimaafkan. Nah, bukan berarti oh itu kalau hanya ada baju itu, kalau ada baju lain wajib lah pakai baju lain. Ya itu namanya nggak ma'fu, namanya nggak dimaafkan. Nah, darah yang sedikit ini dimaafkan kalau ada di pakaian, tapi tidak dimaafkan kalau ada di air. Kalau di air nggak dimaafkan. Setetes darah kalau di baju dimaafkan. Masuk ke air sini haram, nggak boleh diminum air, nggak dimaafkan. Nah, itu yang dimaafkan di pakaian, tidak dimaafkan di air. Ada yang sebaliknya, dimaafkan di air, tidak dimaafkan di pakaian. Contohnya apa? Hewan yang tidak mengalir darahnya, kecoa mati, bangkai enggak? Bangkai. Kalau bangkai najis. Nah, ternyata masuk ke dalam air sedikit. Misalnya air ini, ada kecoa pula mati. Kecoa ini hewan yang tak mengalir darahnya. Buang kecoanya, cium. Tak ada bau kecoa, minum. Tak ada rasa kecoa. Walaupun tak tahu rasa kecoa kayak mana, tapi tetap nggak ada perubahan. Habiskan airnya boleh, masalah jijik hukum lain. Tapi kalau seandainya hukum najis atau tidak, nggak bernajis, dimaafkan di air. Tapi kalau lagi sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, tengok kantong baju, rupanya dalam ada kecoa mati. Di dalam kantong baju ada kecoa mati. Apa hukum sholatnya? Nggak sah. Loh, tapi dimaafkan. Itu dimaafkannya di air, bukan di pakaian. Nah, cicak pun masih hukum hewan yang tak mengalir darahnya. Makanya ketika dia putuskan ekornya, tak berserak ke sana sini darahnya. Nah, kalau cicak mati masuk ke dalam ember kita sedikit, nah itu dimaafkan, nggak masalah. Tapi kalau cicak mati terbawa sholat, ya nggak dimaafkan. Nah, jadi ada yang dimaafkan di air tapi tidak dimaafkan di pakaian, ada yang dimaafkan di pakaian namun tidak dimaafkan di air. Kalau seandainya dilemparkan, kalau itu nanti ada pembahasan di sini. Nah, sedikit lagi sampai situ. Nah, kaghairihi. Nah, min ratibin ma'iin. Nah, seperti yang lainnya, kaghairihi itu seperti yang lainnya hukumnya. Nah, min ratibin ma'iin, dari yang basah ataupun benda cair. Nah,
bayanu li ghairi summa in kanal murad bir ka ghairihi itu artinya oh, di sini saya kayaknya ada kata yang hilang. Teks Arabnya walau ma'fanahu fi shalah wa in kasur ya wa in kasur. Di situ ada di sini tadi. Di sini dikasih koma. Nah, kalau seandainya seperti benda cair lainnya, kalau seandainya dia itu bukan air tapi benda cair, masuk ke dalamnya di situ najis, maka itu hukumnya langsung bernajis walaupun banyak. Ada benda cair tapi bukan air. Jadi begini, yang berlaku sedikit dan banyak tidak sampai 2 kullah dan sampai 2 kullah. Itu yang berlaku hukum dibedakan begitu kalau seandainya itu air. Kalau dia bukan air tapi benda cair, maka ini sedikit banyak hukumnya sama. Dianggap seperti air sedikit. Misal minyak, misal bensin lah, bensin. Bensin itu benda cair, benda cair. Tapi apakah dia air? Bukan. Kita simpan bensin 1 tong, sampailah misal kita katakan 10 kullah pun sampai. Nah, suci enggak tuh? Suci. Lalu ternyata masuk ke dalamnya tai cicak. Apa hukum bensin tuh? Benajis. Loh, tapi ini lebih dari 2 kullah. Itu kalau air baru ada hukum seperti itu. Kalau bukan air, kalau dia benda najis, ya sudah. Kalau bukan air, kalau dia itu benda cair, masuk najis, maka sudah langsung hukumnya bernajis walaupun dia banyak. Walaupun 10 kullah, 20 kullah. Oh, jadi bensin itu bernajis? Iya. Buanglah. Ya tidak. Ya, bensin kan bukan untuk diminum. Nah, kalau kereta nggak ada halal haram sama dia. Aku mau bensin ini yang suci ya, nggak mesti begitu. Nah, silahkan saja. Nah, tapi kalau seandainya minyak goreng, minyak makan, nah ini yang memang harus diperhatikan. Ini hati-hati yang jual minyak. Itu bagus. Pertama kalau nyimpannya banyak, nah itu tutup memang betul-betul harus luar biasa tutup. Kalau seandainya ragu, simpannya pisah-pisah. Kalau seandainya 1 tong nih, memang dia juragan minyak makan, minyak goreng 1 tong. Nah, masuk ke dalamnya situ misalnya tai cicak. Udah benajis semua tuh minyak makan. Minyak makan tuh benajis semua. Oh, tapi banyak, walaupun banyak nggak ada. Maka kalau dipisah-pisah situ benajis, yang itu masih suci. Tapi kalau yang masuk itu kecoa, yang masuk nyamuk, sama hukumnya kayak air sedikit. Kan itu hewan yang tak mengalir darahnya, jadi nggak masalah. Mana tahu jual minyak makan, tiba-tiba tengok, ya Allah ada kecoa mati dalamnya. Oh, ini bangkai, tapi bangkai tak mengalir darahnya. Bagaimana hukumnya? Dimaafu, nggak ada masalah. Nah, makanya samakan hukumnya seperti air sedikit. Air sedikit kalau masuk kecoa kan juga dimaafkan. Maka minyak kalau kemasukan kecoa juga dimaafkan. Nah, jadi pastikan jangan ada najisnya. Nah, jadi ini agak memang luar biasa lah. Nah, jadi perusahaan itu memang harus yang pandai betul lah. Nah, jadi kalau seandainya memang yakin benajis, yang yakin tuh yang tak boleh. Kalau seandainya yang tak tahu, ya halal saja, tak ada masalah. Nah, tadi yang kerja-kerja di tempat minyak, ini perhatikan betul. Nah, kalau seandainya nampak najis, ya tak boleh. Nah, tadi. Sampai situ. Wah, 8:30 sudah. Wa in kasra, ini pindah ke tasawuf kita.